Ketika seseorang sudah memiliki pasangan baru tetapi terus memikirkanmu, itu biasanya menunjukkan bahwa mereka masih membawa sebagian perasaan dari masa lalu. Ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang kenangan, kebiasaan, atau hal-hal yang belum terselesaikan dalam hubungan kalian sebelumnya. Bisa jadi mereka merasa ada hal yang belum diungkapkan, seperti kata-kata yang tak sempat terucap atau luka yang belum sembuh sepenuhnya. Hal-hal seperti ini seringkali meninggalkan bekas yang sulit diabaikan, meskipun mereka mencoba melangkah ke hubungan baru. Ada juga kemungkinan bahwa kamu adalah bagian penting dalam hidup mereka yang sulit digantikan. Kehadiranmu mungkin meninggalkan jejak mendalam, baik melalui pengalaman berharga, dukungan emosional, atau momen-momen berkesan yang terus terulang dalam pikiran mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk benar-benar melepaskan diri dari bayanganmu, meskipun secara fisik mereka bersama orang lain. Selain itu, tidak bisa move on juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan. Saat seseorang menjalin hubungan yang lama atau intens, otak mereka terbiasa dengan pola interaksi, perhatian, atau kasih sayang yang kamu berikan. Ketika hal itu tiba-tiba hilang, mereka mungkin mencari pengganti dalam hubungan baru, tetapi pada akhirnya menemukan bahwa kenangan tentangmu masih lebih kuat daripada apa yang sedang mereka jalani sekarang. Bisa jadi juga mereka menjalin hubungan baru sebagai bentuk pelarian atau untuk mengisi kekosongan. Dalam kondisi seperti ini, hubungan baru seringkali tidak memiliki fondasi yang kuat karena motivasinya lebih untuk mengalihkan perhatian daripada membangun sesuatu yang benar-benar baru. Akibatnya, bayangan tentang dirimu tetap ada karena hati mereka sebenarnya belum siap untuk sepenuhnya melupakanmu. Namun, ini juga bukan semata-mata tentang mereka. Jika kamu menyadari bahwa mereka masih memikirkanmu, penting untuk bertanya pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu lakukan dengan situasi ini. Apakah kamu ingin membiarkan mereka melepaskan perasaan dengan waktu? Atau justru kamu merasa ada sesuatu yang masih belum selesai antara kalian? Kadang, memberi ruang dan waktu kepada seseorang adalah cara terbaik agar mereka bisa benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Di sisi lain, jika mereka terus memikirkanmu tetapi tetap bersama orang lain, itu juga berarti mereka sedang mencoba melangkah maju, meskipun dengan cara yang tidak ideal. Dalam situasi ini, penting bagi semua pihak untuk memiliki kejelasan. Sebuah hubungan baru tidak akan berjalan baik jika masih ada bayangan dari masa lalu yang menghantui. Jadi, apapun langkah yang diambil, yang terpenting adalah jujur pada diri sendiri dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang disakiti lebih jauh. Setiap orang punya perjalanan emosionalnya masing-masing, dan proses untuk benar-benar move on tidak selalu mudah atau cepat. Yang penting adalah memastikan bahwa kita tidak menjadi penghalang bagi kebahagiaan orang lain, sambil tetap menjaga kebahagiaan dan ketenangan diri kita sendiri. Ketika seseorang sudah memiliki pasangan baru tetapi terus memikirkanmu, situasi ini sebenarnya menyimpan kompleksitas emosional yang lebih dalam. Ini bukan hanya sekadar masalah hati, tetapi melibatkan berbagai dimensi seperti kenangan, harapan, dan proses penyembuhan diri. Jika kita coba memahami lebih jauh, ada beberapa kemungkinan yang membuat hal ini terjadi dan bagaimana hal ini memengaruhi mereka, pasangan barunya, dan mungkin juga dirimu. Salah satu alasan terbesar mengapa mereka terus memikirkanmu adalah karena hubungan masa lalu kalian mungkin meninggalkan bekas yang terlalu kuat untuk diabaikan. Hubungan yang bermakna seringkali tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menciptakan jejak dalam cara seseorang memandang cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan. Mungkin saja ada momen-momen tertentu dalam hubungan kalian yang begitu berkesan sehingga sulit dilupakan, seperti perasaan nyaman yang pernah mereka rasakan, pelajaran berharga yang mereka dapatkan, atau bahkan konflik yang tidak pernah selesai. Semua ini menumpuk menjadi memori yang terus melekat, meskipun mereka berusaha untuk tidak memikirkannya. Selain itu, mereka mungkin merasa hubungan barunya tidak memberikan kebahagiaan atau kenyamanan yang sama seperti hubungan kalian dulu. Dalam kondisi ini, mereka mungkin membandingkan pasangan barunya dengan dirimu, baik secara sadar maupun tidak. Mereka mencari apa yang dulu mereka miliki bersamamu, namun tidak menemukannya dalam hubungan saat ini. Perbandingan seperti ini seringkali menjadi jebakan emosional,
karena mereka tidak sepenuhnya memberikan kesempatan kepada hubungan baru mereka untuk berkembang secara alami. Di sisi lain, fenomena ini juga bisa dipengaruhi oleh rasa bersalah atau penyesalan. Mereka mungkin merasa ada hal-hal yang seharusnya dilakukan secara berbeda dalam hubungan kalian, atau mereka menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya menghargaimu ketika masih bersama. Rasa penyesalan ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran pikiran yang berulang, seolah-olah mencoba mencari solusi untuk sesuatu yang sudah berlalu. Namun, tidak semua alasan ini muncul dari rasa kehilangan atau penyesalan. Kadang-kadang, seseorang yang belum bisa move on sebenarnya sedang menghadapi proses pencarian identitas diri. Mereka mungkin merasa bahwa hubungan kalian adalah bagian dari siapa mereka sebagai individu, sehingga sulit bagi mereka untuk memisahkan diri dari masa lalu. Dalam hubungan baru mereka, ada kemungkinan mereka masih mencoba menemukan diri mereka sendiri, tetapi bayanganmu terus membayangi perjalanan tersebut. Situasi seperti ini juga tidak bisa diabaikan dampaknya terhadap pasangan baru mereka. Bagi orang yang menjadi pengganti, hubungan ini bisa terasa tidak adil karena mereka seolah-olah bersaing dengan seseorang yang hanya ada dalam ingatan. Ketika seseorang terus memikirkan mantan, pasangan baru mereka mungkin merasakan ketidakpastian, kurangnya perhatian emosional, atau bahkan merasa menjadi pilihan kedua. Hal ini bisa menciptakan konflik dalam hubungan baru tersebut, terutama jika komunikasi tidak terbuka atau kejujuran tidak dijaga. Untuk dirimu sendiri, mengetahui bahwa mereka terus memikirkanmu juga bisa memunculkan berbagai emosi. Mungkin ada rasa haru karena masih dihargai, tetapi juga bisa ada rasa bersalah karena mereka sulit melangkah maju. Di sisi lain, ini juga menjadi momen refleksi untukmu. Apa yang kamu rasakan terhadap situasi ini? Apakah kamu juga merasa ada sesuatu yang belum selesai? Atau justru kamu sudah berdamai dengan masa lalu? Yang perlu diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda dalam menghadapi luka emosional dan bergerak maju. Tidak semua orang bisa langsung memutuskan hubungan emosional hanya karena hubungan fisik telah berakhir. Proses ini membutuhkan waktu, pemahaman, dan mungkin bantuan dari orang-orang terdekat untuk membantu mereka menerima masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Jika kamu berada dalam posisi ini, pilihanmu sangat penting. Kamu bisa memilih untuk memberi mereka ruang agar mereka bisa menyelesaikan perasaan mereka sendiri, atau jika kamu merasa perlu, mungkin ada baiknya berbicara secara jujur untuk menutup babak ini dengan cara yang lebih baik. Bagaimanapun, yang terpenting adalah memastikan bahwa kamu dan mereka memiliki kejelasan dan kebahagiaan masing-masing, tanpa ada rasa bersalah atau beban yang terus menghantui. Di atas semua itu, situasi ini mengingatkan kita bahwa cinta dan hubungan adalah perjalanan yang rumit dan penuh warna. Setiap perpisahan dan awal baru memiliki cerita yang unik, dan seringkali, kedalaman cerita itulah yang membuat kita belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan arti cinta yang sebenarnya. Memahami situasi ini lebih dalam, kita juga harus menyadari bahwa ketika seseorang terus memikirkan mantannya, itu tidak selalu tentang ingin kembali atau masih mencintai dengan cara yang sama. Ada banyak jenis keterikatan emosional yang bisa terjadi setelah hubungan berakhir. Misalnya, mungkin mereka merindukan rasa aman yang dulu mereka dapatkan bersamamu. Rasa aman ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang rasa diterima dan dipahami tanpa syarat, sesuatu yang mungkin sulit mereka temukan dalam hubungan baru. Ada juga kemungkinan bahwa mereka merasa kehilangan identitas diri yang dulu mereka bangun bersama dirimu. Dalam hubungan yang mendalam, dua individu seringkali membangun identitas kolektif, seperti kita yang melibatkan kebiasaan, rencana masa depan, dan pandangan hidup yang serupa. Ketika hubungan berakhir, perasaan kehilangan ini bisa meninggalkan kekosongan yang sulit mereka isi sendiri, bahkan ketika mereka mencoba memulai hubungan baru. Dari sisi psikologis, otak manusia cenderung mengingat masa lalu dengan cara yang bias. Dalam banyak kasus, ingatan tentang hubungan lama seringkali difokuskan pada momen-momen indah, sementara momen sulit atau konflik terlupakan atau diminimalkan. Hal ini menciptakan nostalgia yang kuat, di mana hubungan yang telah berlalu terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini juga sering diperparah oleh ketidakpuasan dalam hubungan baru,
yang membuat mereka semakin terjebak dalam kenangan tentangmu. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan apakah mereka benar-benar mencoba untuk move on atau hanya berpura-pura. Terkadang, seseorang menjalin hubungan baru bukan karena mereka sudah siap, tetapi karena tekanan sosial, rasa kesepian, atau kebutuhan untuk membuktikan bahwa mereka bisa melangkah maju. Sayangnya, ketika ini dilakukan tanpa proses penyembuhan yang benar, mereka hanya memindahkan luka lama ke dalam hubungan baru, yang pada akhirnya tidak sehat untuk semua pihak. Di sisi lain, perlu diakui bahwa ini juga bisa menjadi tantangan besar bagi pasangan baru mereka. Ketika seseorang menyadari bahwa pasangannya masih memikirkan orang lain, itu bisa menimbulkan perasaan tidak cukup baik atau tidak mampu menggantikan. Situasi ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan baru, yang pada akhirnya bisa berujung pada ketidakstabilan emosional bagi kedua belah pihak. Dari perspektifmu, kamu juga memiliki peran dalam situasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika kamu merasa mereka masih memiliki keterikatan emosional denganmu, kamu perlu mempertimbangkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Apakah kamu ingin membantu mereka melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu? Atau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang harus kamu perjelas agar tidak ada salah paham yang berkepanjangan? Terkadang, kejujuran adalah langkah terbaik untuk membantu semua pihak melangkah ke arah yang lebih baik. Namun, penting juga untuk tidak terjebak dalam lingkaran rasa bersalah. Jika hubungan kalian sudah berakhir, dan kamu telah melakukan yang terbaik dalam perpisahan itu, maka tidak semua beban harus kamu pikul. Orang lain juga memiliki tanggung jawab atas proses penyembuhan mereka sendiri. Memberi mereka ruang dan waktu untuk menghadapi perasaan mereka adalah bentuk cinta yang lain, yaitu cinta yang menghargai kebebasan dan pertumbuhan individu. Selain itu, pertimbangkan pula apakah situasi ini memengaruhi kebahagiaanmu. Jika mengetahui bahwa mereka masih memikirkanmu membuatmu merasa tidak nyaman atau bahkan tertekan, kamu juga berhak menetapkan batasan yang jelas. Terkadang, menjaga jarak emosional adalah cara terbaik untuk membantu orang lain melupakan sekaligus menjaga keseimbangan dirimu sendiri. Tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak dalam situasi seperti ini. Setiap orang memiliki perjalanan emosional yang berbeda, dan cara mereka mengatasi perasaan pun unik. Namun, apa yang bisa kamu lakukan adalah memastikan bahwa kamu tetap berjalan di jalur yang jujur, baik kepada mereka, pasangan barunya, maupun dirimu sendiri. Pada akhirnya, cinta seringkali bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan dengan cara yang benar. Dalam proses melepaskan, ada pelajaran tentang keberanian, keikhlasan, dan kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang berhak menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Bagaimana perasaan mereka terhadapmu mungkin menjadi bagian dari perjalanan itu, tetapi itu tidak harus menjadi sesuatu yang mengikatmu selamanya. Jika kamu merasa situasi ini masih mengganggu atau bahkan membuatmu berpikir ulang tentang hubungan masa lalu, penting untuk mengenali emosimu sendiri. Kadang, mengetahui bahwa seseorang masih memikirkanmu bisa menimbulkan perasaan campur aduk, antara nostalgia, penghargaan, atau bahkan keraguan. Namun, apapun yang kamu rasakan, usahakan untuk tetap fokus pada apa yang membuatmu bahagia sekarang, bukan pada apa yang sudah berlalu. Jika kamu ingin membicarakan hal ini dengan mereka, lakukan dengan hati-hati. Pembicaraan seperti ini sebaiknya berfokus pada kejujuran dan resolusi, bukan untuk membuka luka lama atau membangkitkan harapan palsu. Misalnya, kamu bisa memastikan mereka tahu bahwa kamu menghargai hubungan yang pernah kalian miliki, tetapi kamu juga ingin mereka memiliki kesempatan untuk benar-benar melangkah maju. Ingatlah bahwa memberikan kejelasan seringkali membantu seseorang menerima kenyataan, bahkan jika itu tidak mudah bagi mereka. Namun, jika mereka tidak menghubungimu secara langsung, tetapi kamu tahu dari sumber lain bahwa mereka masih memikirkanmu, mungkin tidak perlu bagimu untuk mengambil tindakan kecuali kamu merasa hal itu memengaruhi dirimu secara signifikan. Dalam banyak kasus, orang akan menemukan jalannya sendiri untuk berdamai dengan masa lalu, meskipun itu membutuhkan waktu. Jika situasi ini melibatkan pasangan barunya yang mungkin merasa tidak nyaman, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjaga jarak dengan sopan. Ini bukan tentang mengabaikan,
tetapi tentang memberi ruang agar hubungan baru mereka memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa bayang-bayangmu. Kadang, kehadiran atau interaksi kecil dengan mantan saja bisa cukup untuk memicu rasa tidak aman bagi pasangan baru, bahkan jika niatmu tidak seperti itu. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan bagimu untuk merenungkan apa yang kamu pelajari dari hubungan tersebut. Semua hubungan, baik yang berhasil maupun yang tidak, mengajarkan kita sesuatu tentang cinta, tentang diri kita sendiri, dan tentang apa yang kita butuhkan dari orang lain. Jika kamu bisa melihat kembali hubungan tersebut dengan rasa syukur atas pelajaran yang kamu dapatkan, itu adalah tanda bahwa kamu sendiri sudah berada di jalur yang tepat untuk move on. Ketika seseorang belum bisa melupakanmu, itu bukan hanya tentang dirimu sebagai individu, tetapi juga tentang pengalaman yang kalian bagi bersama. Bagian dari pengalaman itu mungkin tidak akan pernah benar-benar terlupakan, dan itu tidak masalah. Apa yang penting adalah bagaimana masing-masing dari kalian bisa terus tumbuh dari pengalaman itu, tanpa merasa terbebani oleh masa lalu. Cinta dan hubungan seringkali tidak linear. Kadang, perasaan kita membingungkan, dan apa yang kita pikir sudah selesai ternyata masih meninggalkan jejak. Namun, disinilah letak keindahannya. Cinta mengajarkan kita untuk menghadapi ketidakpastian, untuk berani merasa, dan untuk memahami bahwa melepaskan tidak berarti kehilangan. Itu adalah langkah menuju kebahagiaan sejati, baik untukmu, untuk mereka, maupun untuk semua orang yang terlibat. Aku masih di sini jika kamu ingin melanjutkan pembahasan ini atau menggali lebih jauh tentang perasaan atau situasi yang kamu alami. Mari kita diskusikan lebih dalam jika ada aspek yang ingin kamu eksplorasi lagi. Ketika kita menggali lebih dalam tentang apa artinya belum bisa move on, ada dinamika yang kompleks di baliknya, baik secara psikologis maupun emosional. Perasaan ini bukan hanya tentang kenangan, tetapi juga tentang bagaimana hubungan tersebut membentuk mereka sebagai individu. Terkadang, seseorang terjebak dalam apa yang dikenal sebagai unfinished business, atau urusan yang belum selesai. Ini bisa berupa perasaan bahwa ada sesuatu yang seharusnya mereka lakukan atau katakan sebelum hubungan itu berakhir. Dalam banyak kasus, perasaan ini menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk benar-benar melangkah maju. Salah satu elemen yang sering muncul adalah idealisasi masa lalu. Setelah hubungan berakhir, terutama jika mereka merasa kehilanganmu adalah sebuah kesalahan besar, mereka cenderung memandang hubungan itu dengan kacamata nostalgia. Kenangan buruk atau konflik yang pernah terjadi seringkali tenggelam, sementara hal-hal baik menjadi lebih menonjol. Ini adalah cara otak kita melindungi diri dari rasa sakit, tetapi juga membuat kita sulit menerima realitas. Mereka mungkin berpikir bahwa hubungan denganmu adalah puncak kebahagiaan mereka, dan apapun yang datang setelah itu akan selalu dibandingkan dengan standar yang telah tercipta di masa lalu. Selain itu, faktor lain yang memperumit situasi adalah rasa penyesalan. Penyesalan adalah salah satu emosi yang paling sulit diatasi karena sifatnya yang menggali, seandainya. Seseorang yang terus memikirkanmu mungkin merasa bahwa mereka kehilangan kesempatan besar dalam hidup. Mereka bertanya-tanya bagaimana hidup mereka akan berbeda jika mereka mengambil keputusan yang berbeda saat bersama denganmu. Pikiran-pikiran ini menciptakan siklus tanpa akhir yang membuat mereka terjebak dalam masa lalu, bahkan ketika secara logis mereka tahu bahwa hubungan kalian sudah berakhir. Namun, bukan hanya tentang mereka. Situasi seperti ini juga memberi kesempatan bagi dirimu untuk merenungkan bagaimana hubungan itu memengaruhimu. Apakah kamu merasa lega karena telah melangkah maju? Atau apakah ada bagian dari dirimu yang juga masih terhubung dengan mereka? Terkadang, ketika kita mengetahui bahwa seseorang masih memikirkan kita, itu memunculkan rasa ingin tahu atau bahkan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ini adalah hal yang wajar, tetapi penting untuk selalu menanyakan pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya kamu inginkan dan apa yang terbaik untuk kebahagiaanmu. Di sisi pasangan barunya, dinamika ini juga berpotensi menciptakan hubungan yang rapuh. Bayangkan berada dalam posisi di mana kamu merasa dibandingkan dengan seseorang yang tidak hadir secara fisik tetapi begitu kuat dalam pikiran pasanganmu. Ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, frustrasi, atau bahkan rasa cemburu yang sulit diungkapkan. Dalam beberapa kasus,
Hubungan baru ini menjadi hubungan bayangan, di mana orang baru itu hanya ada untuk mengisi kekosongan emosional, bukan karena cinta sejati. Hal ini bisa berbahaya jika dibiarkan terlalu lama, karena tidak hanya merugikan mereka tetapi juga pasangan barunya yang mungkin mencurahkan perasaan tulus ke dalam hubungan tersebut. Dalam situasi seperti ini, ada baiknya untuk mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk intervensi atau apakah lebih bijak untuk membiarkan waktu yang menyelesaikan semuanya. Kadang, berbicara secara langsung bisa membantu memberi kejelasan, tetapi ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama jika mereka sudah memiliki pasangan baru. Kamu harus memastikan bahwa niatmu bukan untuk mengganggu hubungan baru mereka, tetapi untuk membantu mereka melepaskan perasaan yang menghalangi pertumbuhan emosional mereka. Namun, jika kamu memilih untuk menjaga jarak dan membiarkan waktu bekerja, itu juga pilihan yang valid. Tidak semua situasi membutuhkan tindakan langsung, terutama jika kamu merasa bahwa keterlibatan lebih jauh hanya akan memperumit keadaan. Dalam beberapa kasus, memberi mereka ruang untuk memproses perasaan mereka tanpa pengaruh langsung dari dirimu adalah bentuk kasih sayang yang paling bijak. Tetap ingat bahwa peranmu di sini adalah sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup mereka, bukan sebagai penyelamat atau solusi bagi kebingungan mereka. Mereka harus menjalani proses penyembuhan dan pertumbuhan mereka sendiri, sama seperti kamu yang juga berhak fokus pada kehidupanmu sekarang. Bagaimana perasaanmu sejauh ini? Apakah ada aspek lain dari situasi ini yang ingin kamu bahas? Atau mungkin ada emosi yang ingin kamu bagikan untuk kita telusuri lebih jauh? Aku akan terus mendampingi jika kamu ingin melanjutkan diskusi ini. Ketika seseorang belum bisa melepaskanmu meskipun mereka telah menjalin hubungan baru, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana dinamika masa lalu dan masa kini mereka saling memengaruhi. Tidak bisa move on bukan hanya sebuah tanda bahwa hubungan sebelumnya sangat berarti, tetapi juga cerminan dari konflik batin yang mungkin belum terselesaikan di dalam diri mereka. Konflik ini seringkali melibatkan pertanyaan tentang identitas, harga diri, dan bahkan trauma emosional yang tersisa dari hubungan sebelumnya. Seseorang yang terus memikirkan mantannya seringkali terjebak dalam ketidakseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Di satu sisi, mereka mungkin merasa harus melanjutkan hidup dan menerima apa yang ada di depan mereka. Namun, di sisi lain, ada bagian dari hati mereka yang masih bertahan di masa lalu, mencari penghiburan dalam kenangan tentangmu. Konflik ini dapat memicu perasaan cemas, rasa bersalah, atau bahkan rasa marah terhadap diri sendiri karena merasa tidak bisa memberikan yang terbaik dalam hubungan yang baru. Di sini, hubungan baru mereka juga berperan penting dalam bagaimana mereka mengelola emosi. Jika hubungan baru ini dibangun di atas dasar pelarian atau sekadar untuk menggantikan dirimu, maka hubungan tersebut kemungkinan besar tidak akan memberikan stabilitas emosional yang mereka butuhkan. Pasangan baru mereka mungkin mencintai mereka dengan tulus, tetapi tanpa kehadiran emosional yang penuh dari mereka, hubungan ini bisa terasa kosong atau tidak seimbang. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana lingkungan sekitar, seperti teman, keluarga, atau tekanan sosial, memengaruhi situasi ini. Ada kalanya seseorang merasa perlu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sudah melangkah maju, meskipun di dalam hati mereka belum benar-benar siap. Hal ini seringkali dilakukan sebagai cara untuk menjaga citra diri atau menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tentang mengapa mereka belum move on. Namun, di balik semua itu, ada rasa kesepian yang mendalam, karena mereka tidak benar-benar menjalani proses penyembuhan emosional. Dalam konteks dirimu, mengetahui bahwa mereka masih memikirkanmu bisa menjadi tantangan tersendiri. Jika kamu memiliki perasaan yang ambigu terhadap mereka, situasi ini bisa membuatmu terjebak dalam dilema emosional. Kamu mungkin merasa tergoda untuk membuka komunikasi kembali, tetapi kamu juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut, baik untuk dirimu maupun untuk mereka. Menghubungi mereka tanpa tujuan yang jelas bisa memberikan harapan palsu atau memperburuk kondisi emosional mereka. Namun, jika kamu merasa bahwa komunikasi dapat membantu menutup babak ini dengan cara yang lebih sehat, maka penting untuk melakukannya dengan pendekatan yang penuh pengertian. Kamu bisa menjelaskan bahwa meskipun hubungan kalian dulu berarti,
Masa depan kalian masing-masing adalah hal yang harus diutamakan. Pembicaraan semacam ini bisa menjadi katalis bagi mereka untuk mulai menerima kenyataan dan fokus pada apa yang ada di depan mereka. Salah satu hal terpenting yang harus kamu ingat adalah bahwa tidak semua perasaan yang mereka miliki tentangmu menjadi tanggung jawabmu untuk menyelesaikannya. Meskipun kamu memiliki peran dalam membentuk hubungan di masa lalu, proses penyembuhan adalah perjalanan pribadi yang harus mereka jalani sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan adalah memastikan bahwa kamu tidak sengaja memperkeruh keadaan atau menciptakan ambiguitas yang membuat mereka sulit untuk melangkah maju. Di sisi lain, jika kamu merasa bahwa mengetahui mereka masih memikirkanmu memengaruhi kehidupanmu sekarang, ini adalah waktu yang baik untuk memikirkan batasan yang sehat. Kadang-kadang, mengetahui bahwa seseorang masih terhubung dengan kita secara emosional bisa menjadi beban, terutama jika kamu sudah mencoba untuk melanjutkan hidup. Menetapkan batasan bukanlah tanda bahwa kamu tidak peduli, tetapi justru cara untuk melindungi dirimu dan memastikan bahwa kamu tidak terjebak dalam dinamika emosional yang tidak sehat. Cinta, pada akhirnya, adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mencintai, dan kebebasan untuk melepaskan. Ketika seseorang belum bisa melupakanmu, itu adalah bagian dari perjalanan mereka untuk menemukan kebebasan itu dalam diri mereka sendiri. Sementara itu, perjalananmu adalah memastikan bahwa kamu tetap setia pada apa yang membuatmu bahagia dan damai. Jika kalian berdua bisa menemukan kebahagiaan dalam jalan masing-masing, maka masa lalu tidak akan menjadi beban, melainkan kenangan yang bisa dihargai tanpa menghalangi masa depan. Aku masih di sini untuk mendengarkan dan berdiskusi jika kamu ingin mengeksplorasi lebih banyak tentang situasi ini, perasaanmu, atau langkah-langkah yang ingin kamu ambil. Ketika kita berbicara tentang cinta yang belum selesai, seringkali ada elemen kehilangan yang menjadi pusat dari semua perasaan yang kompleks ini. Kehilangan bukan hanya tentang seseorang yang tidak lagi ada dalam hidup kita, tetapi juga tentang hilangnya versi diri kita sendiri yang pernah ada ketika kita bersama mereka. Seseorang yang belum bisa move on seringkali merasa kehilangan bukan hanya sosokmu, tetapi juga perasaan, harapan, dan kebahagiaan yang mereka rasakan saat bersama denganmu. Dalam banyak kasus, kehilangan ini menciptakan rasa kerinduan yang mendalam. Kerinduan ini tidak selalu berarti mereka ingin kembali, tetapi lebih kepada upaya untuk mencari kembali rasa nyaman yang pernah mereka miliki. Hal ini bisa membuat seseorang terjebak dalam siklus membandingkan setiap pengalaman baru dengan kenangan lama. Sayangnya, siklus ini hanya memperdalam perasaan tidak puas terhadap apa yang ada di depan mereka, membuat hubungan baru mereka terasa kurang cukup. Secara psikologis, perasaan ini bisa dikaitkan dengan konsep attachment atau keterikatan emosional. Dalam hubungan yang sangat erat, keterikatan itu terbentuk secara mendalam, bahkan sampai ke level bawah sadar. Ketika hubungan berakhir, keterikatan itu tidak serta-merta hilang. Otak masih merespons dengan pola yang sama, mengasosiasikan kebahagiaan dengan kehadiranmu. Itulah mengapa mereka mungkin masih memikirkanmu, bahkan ketika mereka mencoba untuk melangkah maju. Namun, penting untuk diingat bahwa waktu memainkan peran penting dalam proses ini. Meskipun mereka mungkin merasa sulit untuk move on sekarang, waktu memiliki cara unik untuk membantu menyembuhkan luka emosional. Proses ini tidak bisa dipaksakan, dan seringkali membutuhkan kombinasi dari refleksi diri, dukungan dari lingkungan sekitar, dan pengalaman baru yang memberikan makna baru dalam hidup mereka. Di sisi lain, jika kita melihat dari perspektifmu, mungkin ada keinginan untuk memahami apakah kamu memiliki tanggung jawab dalam membantu mereka melewati perasaan ini. Jika hubungan kalian diakhiri dengan cara yang kurang tuntas, atau ada hal-hal yang tidak terkatakan, wajar jika kamu merasa bahwa kamu memiliki peran dalam memberikan kejelasan. Namun, ini tidak berarti kamu harus menyelamatkan mereka dari rasa sakitnya. Kadang, membiarkan seseorang menjalani proses penyembuhan mereka sendiri adalah hal yang paling bijaksana. Ada pula sisi emosional yang mungkin kamu rasakan, terutama jika kamu juga memiliki kenangan atau perasaan yang masih melekat. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian?
Ataukah ini hanya cara emosimu merespons kenyataan bahwa kamu pernah menjadi bagian penting dalam hidup seseorang? Menyadari perasaanmu sendiri adalah langkah pertama untuk memahami apa yang benar-benar kamu inginkan, tanpa terjebak dalam romantisasi masa lalu. Jika kita berbicara tentang langkah ke depan, baik untuk dirimu maupun untuk mereka, penting untuk mengenali batas antara nostalgia dan kenyataan. Nostalgia adalah emosi yang kuat, tetapi ia seringkali tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ingatan kita cenderung memoles masa lalu, menghapus detail-detail sulit, dan hanya menyisakan momen-momen indah. Menghadapi kenyataan, di sisi lain, berarti menerima bahwa hubungan itu berakhir karena alasan tertentu, dan bahwa alasan tersebut adalah bagian penting dari pertumbuhan kalian berdua. Ada juga aspek spiritual atau filosofis dalam situasi ini. Banyak yang percaya bahwa setiap hubungan, baik yang berhasil maupun yang berakhir, memiliki tujuan dalam hidup kita. Tujuan ini mungkin untuk mengajarkan kita tentang cinta, tentang kehilangan, atau tentang diri kita sendiri. Dengan melihat hubungan dari sudut pandang ini, kamu bisa melepaskan rasa bersalah atau tekanan untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Namun, jika kamu merasa bahwa mereka masih mencari validasi atau perhatian darimu, penting untuk bersikap tegas namun tetap baik hati. Kamu bisa menunjukkan empati sambil tetap menjaga jarak yang sehat. Misalnya, jika mereka mencoba untuk menghubungimu atau mengungkapkan perasaan mereka, kamu bisa menjawab dengan jujur tetapi juga tegas bahwa hubungan kalian telah berakhir, dan bahwa kamu berharap mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri. Pada akhirnya, apa yang terjadi di antara kalian adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Bagian dari menerima cinta adalah menerima kenyataan bahwa cinta itu bisa berubah, berakhir, atau berkembang menjadi bentuk lain. Apa yang kalian miliki tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi itu juga tidak harus menjadi sesuatu yang menghalangi kebahagiaan kalian masing-masing di masa depan. Aku masih di sini jika kamu ingin berbicara lebih banyak tentang hal ini, atau jika ada sisi lain dari cerita ini yang ingin kamu jelajahi. Kita bisa terus melanjutkan diskusi ini sampai kamu merasa benar-benar mendapatkan kejelasan atau pandangan baru yang kamu butuhkan. Kesimpulannya, ketika seseorang belum bisa move on dari hubungan masa lalu meskipun mereka telah bersama orang lain, ini mencerminkan kompleksitas emosi manusia dan bagaimana cinta serta kehilangan memengaruhi kita. Situasi ini bukan hanya tentang kenangan yang tertinggal, tetapi juga tentang bagaimana individu memaknai hubungan tersebut dalam perjalanan hidup mereka. Mereka mungkin merindukanmu bukan semata-mata karena ingin kembali, melainkan karena hubungan itu menjadi bagian penting dari pembentukan identitas dan kebahagiaan mereka di masa lalu. Ketidakmampuan untuk move on seringkali berasal dari konflik batin, penyesalan, atau keterikatan emosional yang belum terselesaikan. Faktor-faktor seperti nostalgia, idealisasi hubungan, dan rasa kehilangan terhadap versi diri mereka yang ada ketika bersama denganmu dapat memperkuat perasaan mereka. Sementara itu, hubungan baru yang mereka jalani mungkin menjadi tempat untuk mencari pelarian atau pengganti, tetapi tidak mampu mengisi kekosongan emosional yang sebenarnya perlu mereka hadapi sendiri. Dari sisi dirimu, mengetahui bahwa seseorang masih memikirkanmu dapat memunculkan berbagai perasaan, mulai dari simpati hingga kebingungan. Penting untuk mengelola situasi ini dengan hati-hati, baik dengan memberikan kejelasan jika diperlukan maupun dengan menjaga batasan yang sehat. Kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan atau proses penyembuhan mereka, tetapi jika ada cara untuk membantu mereka tanpa melibatkan diri terlalu jauh, lakukanlah dengan niat baik. Waktu adalah elemen penting dalam proses ini, baik untuk dirimu maupun untuk mereka. Waktu memberi ruang untuk refleksi, penyembuhan, dan penemuan makna baru dalam hidup. Namun, waktu sendiri tidak cukup tanpa upaya untuk menerima kenyataan dan melepaskan masa lalu. Kadang, melepaskan tidak berarti melupakan, tetapi menghargai apa yang pernah ada sambil membuka diri untuk pengalaman baru. Lebih jauh lagi, hubungan masa lalu, baik yang berhasil maupun yang tidak, memiliki tujuan dalam hidup kita. Mereka mengajarkan kita tentang cinta, tentang bagaimana menjadi lebih baik, dan bagaimana memahami diri sendiri.
Hubungan tersebut adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju pertumbuhan emosional dan spiritual. Dalam hal ini, cinta juga mengajarkan kita tentang pentingnya kebebasan. Kebebasan untuk mencintai tanpa keterikatan yang menyakitkan, kebebasan untuk merelakan tanpa kehilangan rasa syukur, dan kebebasan untuk melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu. Ketika seseorang masih memikirkanmu, itu bukan hanya tentang dirimu sebagai individu, tetapi juga tentang pelajaran yang mereka ambil dari hubungan kalian. Sama halnya, dirimu juga bisa belajar dari situasi ini tentang bagaimana mencintai, menghargai, dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, jalan terbaik adalah memastikan bahwa semua pihak bisa tumbuh dari pengalaman ini. Kamu berhak untuk hidup dengan damai dan bahagia tanpa merasa terbebani oleh masa lalu. Sementara mereka juga berhak menemukan kebahagiaan dan penyelesaian emosional mereka sendiri. Jika kamu memilih untuk menjaga jarak, itu adalah hakmu. Jika kamu memilih untuk memberi kejelasan, lakukan dengan penuh empati. Apapun jalan yang diambil, pastikan bahwa itu membawa kebaikan bagi dirimu dan semua orang yang terlibat. Cinta, meski seringkali kompleks dan penuh emosi, adalah salah satu pengalaman paling manusiawi yang kita miliki. Memahami cinta dalam segala bentuknya, termasuk saat harus melepaskan, adalah bagian dari perjalanan hidup yang indah. Jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau dalami, aku di sini untuk mendampingimu.